Selamat pagi menjelang siang buat siswa-siswa Bapak kelas 10 TSM. Kita melanjutkan pelajaran kita hari ini, yaitu teknologi dasar otomotif. Adapun materi yang akan Bapak sampaikan adalah sambungan las. Tujuan pembelajaran: siswa mampu menjelaskan jenis-jenis sambungan las. Metode penyambungan las adalah proses pengelasan, merupakan ikatan metalurgi antara bahan dasar yang dilas dengan elektroda las yang digunakan melalui energi panas. Selanjutnya, menurut Deutsche Industrie Normen atau DIN, las adalah ikatan metalurgi pada sambungan logam atau paduan logam yang dilaksanakan dalam keadaan lumer atau cair. Nah, di sini anak-anak Bapak sajikan gambar aplikasi las ya. Ini 3 gambar, seperti biasa udah banyak kita jumpain. Tapi yang tidak biasa adalah mengelas di dalam air. Nah, inilah dia mengelas di dalam air. Jadi di dalam air pun kita bisa mengelas. Tipe sambungan las. Yang pertama, lap joint atau fillet joint. Terdapat 3 macam fillet joint. Yang pertama, single transfer fillet. Yang kedua, double transfer fillet. Yang ketiga adalah parallel fillet joint. Nah, di sini ada gambar A. Ini adalah gambar dari single transfer fillet. Jadi di sini ada 2 plat. Ya. Jadi yang garis tebalnya ini adalah di sudutnya ini, perhatikan gambar A, di sudutnya itu ada yang ditebal, garis yang tebal itu adalah lasannya. Ya, jadi di sudut itulah lasan itu dilakukan. Ya. Jadi untuk single transfer gambarnya adalah gambar pada A. Lalu ada gambar pada B. Ini adalah double transfer. Jadi ada beda dengan single transfer, yang bedanya adalah di bawahnya lagi, di sudutnya itu antara 2 plat yang dilas itu dilas. Jadi yang di atas sudutnya itu ya, sudut yang membentuk plat pertama yang di atas dengan plat kedua itu dilakukan las. Lalu di bawahnya juga sudutnya juga dilas. Lalu adalah parallel fillet joint. Ya, inilah dia gambar parallel fillet joint, adalah gambar pada C. Lalu butt joint. Butt joint juga dibagi atas 5 bagian, yaitu pertama square butt joint. Yang kedua single V butt joint, single U butt joint, lalu double V butt joint, lalu double U butt joint. Nah, anak-anak perhatikan gambar A. Ini adalah square butt joint. Jadi ada 2 ini plat yang mau dibentuk ya. Ini ada diarsir, ini artinya gambar ini dipotong ya. Gambar ini dipotong sehingga hasil lasan itu nampak. Jadi ada garis yang ditebalkan di tengahnya itu antara plat pertama sebelah kiri dan plat kedua sebelah kanan, itu di tengahnya itu tebal. Itu artinya hasil lasannya ya. Nah, disitulah dilakukan yang namanya pengelasan antara plat pertama dan plat kedua. Nah, itu dinamakan square butt joint. Lalu single V butt joint. Iya, ini jadi lasan yang akan kita las itu membentuk huruf V ya, dengan sudut pembentuknya adalah 60 derajat. Lalu C, single U butt joint. Ya, ini lasannya ini berbentuk U ya, dan dilas di tengah-tengah ya, antara plat pertama dan plat kedua. Itu lasannya itu nanti berbentuk U. Lalu double V butt joint. Nah, ini sama dengan single V, tapi dia ini double. Lalu E double U butt joint, ini sama dengan single, tapi dia di double. Tipe sambungan las. Tipe lain dari sambungan las adalah sambungan ujung, sambungan tepi, dan sambungan T, seperti tampak pada gambar di bawah ini.
Gambar A itu adalah tipe sambungan las corner joint. Jadi di sudutnya itu dilas ya. Perhatikan ini juga gambar yang dipotong sehingga bentuk lasan dapat kita lihat. B edge joint. Nah, jadi platnya itu, dua plat itu digempetkan, lalu di atasnya itu dilakukan namanya pengelasan. Lalu T joint, jadi plat pertama di bawah, plat kedua itu dibuat tegak sehingga sudut ya, sudut antara plat yang di bawah, plat pertama dan plat yang di atas tegak itu sudutnya, kedua sudutnya dilas. Ya, ini namanya T joint. Kekuatan sambungan las transverse. Ya, jadi kita mengelas harus kita ketahui kekuatan dari sambungan las kita apakah bagus atau tidak ya. Jadi sambungan las transfer fillet dirancang untuk kekuatan tariknya. Di sini untuk las transfer fillet dirancang untuk kekuatan tarik. Jadi seberapa besar kekuatan tarik setelah kita las ya benda ataupun plat tersebut. Jadi untuk mengujinya adalah plat yang pertama di atas itu, perhatikan gambar 96. Plat yang pertama di atas itu dilakukan penarikan ya. Plat yang pertama itu ditarik dan plat yang kedua di bawah juga ditarik. Nah, itulah untuk menguji kekuatan tariknya apakah bagus atau tidak ya. Kekuatan sambungan las paralel. Sambungan las untuk las paralel didesain untuk kuat geser. Jadi untuk perhatikan gambar A, jadi kekuatan lasnya ini didesain untuk geser. Apakah benda yang kita las itu tidak bergeser atau gampang bergeser setelah kita las ya. Lalu kekuatan sambungan las butt joint. Jadi ini adalah las butt joint. Jadi kita juga harus mengujinya ya. Jadi setiap kali kita mengelas, kita harus menguji apakah lasnya itu bagus atau tidak. Sebenarnya ada rumusnya, tapi nanti Bapak kasih selanjutnya rumus untuk menghitung kekuatan sambungan daripada las. Nah, kesimpulan, sambungan las digunakan secara luas untuk berbagai macam konstruksi sambungan dengan kekuatan yang cukup baik. Kelemahan sambungan las adalah terjadinya penurunan kekuatan bahan akibat pemanasan sehingga diperlukan perlakuan setelah pengelasan. Ya, yang Bapak imbau setelah kita melakukan pengelasan terhadap suatu benda, ya, benda tersebut harus kita didinginkan dulu ya, harus kita dinginkan agar mendapatkan hasil yang baik dan kita tidak terkena namanya kecelakaan kerja, karena itu benda itu panas, kalau kita pegang bisa tangan kita melepuh. Tugas yang pertama, jelaskan jenis-jenis sambungan las. Jelaskan jenis-jenis sambungan las. Kedua, menurut Anda, ya ini bukan ada ya, Anda, menurut Anda jenis sambungan apa yang paling kuat? Ya, Bapak ulangi, menurut Anda jenis sambungan apa yang paling kuat? Nah, anak-anak, jadi untuk materi hari ini pelajaran PDTU hanya sampai di sini. Minggu depan kita lanjutkan. Akhir kata, Bapak ucapkan banyak terima kasih.